Special of Shuffle. Ready, set, and action. Camera speed. Sound production, take one. Hello Safelita, welcome back to SOS Special of Safel. Dan kita balik lagi nih, lagi-lagi kita balik nih ya guys ya, di episode ke-6 nih dari SOS Special of Safel. Nah, kalau di Monologika tuh kita udah ngebahas tuh ya tentang liburan semester dari mancanegara. Kemarin kita tuh udah ngebahas dari negara mana tuh, banyak tuh. Finlandia tuh, Kanada, pokoknya banyak tuh negara-negara yang kita bahas tuh ya. Kalau misalnya pengen tahu liburan semester di mancanegara, langsung aja cek di channelnya Safel di Safel YouTube official. Itu udah ada episode Monologika membahas tentang liburan semester gitu. Nah, kalau misalnya di Monologika kita ngebahas tentang liburan di mancanegara, nah kali ini kita liburan di Indonesia gitu. Tepatnya khusus mahasiswa gitu ya. Nah, gimana sih liburannya para mahasiswa ini gitu? Ini kan kebanyakan kalau liburan mahasiswa itu kebanyakan cuma kedok gitu kan. Liburan doang nih kedoknya, tapi tetap ada kegiatan yang harus dilakuin. Entah itu dari UKM, dari Hima, dari BEM, banyak lah gitu kan. Tugas-tugas segala macam harus nyiapin ini itu. Apakah liburan memang bener liburan gitu? Nah, untuk lebih tahu lagi, lebih jelasnya lagi, ini gue udah undang bintang tamu nih. Ya, bintang tamu yang mungkin semuanya udah pada tahu gitu ya. Dan langsung aja kita undang bintang tamu kita pada malam kali ini ya. Malam hari ini langsung aja kita sambut Mbak Fadila Nafiri Ari. Halo. Yeay. Halo Saferita semua. Senang banget nih diundang ke SOS Special of Safel nih. Itu dia. Gimana Mbak Lala kabar liburannya nih? Boleh tahu kali ya kita? Oke, boleh. Kabar liburannya nih, kebetulan liburannya udah mau jalan sebulan ya. Karena Oh ya, betul liburan banget. berapa bulan tuh kalau di UN nih? Udah Mau 3 bulan kita ya? mau 3 bulan ya, benar banget sih. Oh, Agustus nanti iya. mau 3 bulan nih kita. Udah mau masuk lagi kan tuh. Nah itu dia. Rasanya kita dikasih liburan banyak ya, waktunya berapa Iya. bulan gitu. Tapi kok tiba-tiba kedip aja udah habis liburannya. Udah mau berakhir Mbak, lebih tepatnya. Bener banget. Oke, mau jawab pertanyaan Dava tadi ya, liburannya gimana gitu. Mungkin ini udah mau separuh iya, masa liburan yang dikasih gitu kan. Hmm. Jadi kemarin liburan aku ini agak beda gitu ya dari liburan-liburan sebelumnya gitu. Oh gimana tuh Mbak Agak bedanya beda. tuh? Nah jadi liburan kemarin alhamdulillah gitu ada kesempatan buat jalan-jalan gitu. Soalnya sebenarnya Ada juga. jarang bisa banget Iya. jalan-jalan kan ada sibuk ini itu gitu kan. Nah kebetulan kemarin bisa tuh jalan-jalan dan mungkin ini juga salah satu liburan yang spesial juga gitu ya buat aku karena ada satu hal nih yang udah aku tunggu gitu ya for 3 years, udah 3 tahun aku menunggu satu hal ini dan akhirnya kejadian gitu kemarin. Kok boleh tahu apa Minggu tuh Mbak? lalu. Tuh aku kemarin nonton konsernya Louis Tomlinson nih kalau teman-teman tahu ya. Iya tuh, yang Wandi tuh ya. Kalian Wandi, cemburu pasti. Iya, dan itu tuh udah aku tunggu dari 3 tahun gitu kan. Jadi kayak yang Oke. wow, finally gitu bisa nonton konsernya Louis. Jadi mungkin itu yang bikin salah satu liburan ini tuh spesial banget gitu. Gitu sih, Dav. Kegiatan yang lain juga selain jalan-jalan tadi itu ya tetap mengurus UKM gitu ya. UKM kita iya, Safel gitu kan. Iya, sama kebetulan juga karena aku udah semester 7 nih ya. Semester 7 udah semester akhir. Semester gitu. tua. Iya, jangan disebut tua juga dong, Kak. Oh iya, Kita lupa. sebut Semester akhir aja. Ya, Iya, benar. semester akhir. Jadi mau mulai buat praktek kependidikan nih, karena aku kan jurusannya pendidikan nih, jadi aku harus PK. Sebenarnya nih ada KKN juga kan ya harusnya. Oh iya, benar. Yang KKN 6 bulan tuh ya? Iya, 6 bulan nih, yang membuat 6 bulan gitu. Iya benar. Cuman nih karena aku kemarin itu waktu semester berapa ya? Semester 5, masuk semester 5 kemarin aku tuh join programnya dari Kampus Merdeka, itu ada kampus mengajar nih kalau teman-teman tahu. Nah, aku join program itu waktu liburan tahun lalu berarti. Jadi emang
emang jarang banget ya liburan yang bener-bener nggak ngapa-ngapain. Tahun lalu tuh ikut kampus mengajar, terus tahun ini ada PK kayak gitu kan. Nah, balik nih tadi, harusnya kan ada PK sama KKN ya, cuman karena aku udah ikut kampus mengajar itu, jadi aku konversi, jadi alhamdulillahnya nggak perlu KKN lagi gitu. Jadi aku fokus PK mengajar ke sekolah gitu. Itu sih mungkin nanti juga bakal udah mulai sih sebetulnya buat PK-nya itu kemarin hari Kamis. Jadi nanti sisa liburan ini yang tinggal 1 bulan itu itu ya isinya bakal ngajar ke sekolah gitu. Jadi liburanku udah habis sebenarnya. Jadi kamu masih liburan, mungkin Safelita juga masih liburan, tapi ini karena udah semester akhir nih, udah gak liburan lagi gitu. Liburannya sudah terkikis, sudah terpotong ya Mbak ya? Iya, udah didiskon nih liburannya. Wah ini harusnya tuh yang ibaratnya liburan tuh identik dengan jalan-jalan gitu, identik dengan keliling-keliling istilah kota gitu, ke pantai, ke gunung gitu. Ini malah kita ngurus hal yang berat gitu, yang ibaratnya tuh orang-orang mikir, wah ini mah diurusannya pas jam kuliah gitu, yang biasa Senin sampai Jumat atau mungkin ada tambahan Sabtu Minggu gitu ya Mbak ya. Tapi ternyata tidak teman-teman. Bagi seorang, ini bagi teman-teman yang belum tahu ya, Mbak tuh presiden ya. Presiden Safel, bukan presiden Indonesia, jauh. Jangan, nggak kuat kalau yang itu. Oh iya nggak kuat ya. Jadi itu teman Mbak Lala tuh masih harus menyelesaikan ini itu dan tugas sangat berat gitu ya. Jadinya ya sudah tugas sangat berat sebagai presiden, dan Mbak Lala tuh di semester yang sudah akhir. Nah, akhir bener. Akhir makanya ya, tuh kan tua. Agak fighting sedikit gitu ya Mbak ya. Fighting banget sih. Nah nih Mbak, tadi kan Mbak juga sempat bilang ya bahwa liburan Mbak ini ibaratnya sedikit lah gitu yang ibaratnya buat jalan-jalan pun juga akhirnya baru selama 3 tahun akhirnya dapat liburan juga itu nonton konser gitu. Iya. Nah nih Mbak, aku pengen nanya nih buat yang liburan kita ini. Nah menurut Mbak Lala sendiri, esensi dari liburan itu apa sih? Maksudnya menurut Mbak Lala tuh arti liburan itu menurut Mbak Lala tuh apa gitu? Kalau menurut aku ya personally nih, liburan itu apa artinya gitu ya. Iya, kalau menurut aku liburan itu artinya adalah bebas dari rutinitas yang biasa kita lakukan gitu. Nah mungkin aku jelaskan dikit ya kenapa aku mengartikannya kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya khususnya kita ya sebagai mahasiswa gitu, jadi kan rutinitas kita ya kuliah, selain kuliah juga mungkin ada kegiatan lain di luar akademik gitu kan. Nah tapi kan kita fokusnya nih kuliah gitu ya, ada kelas, ada tugas gitu juga. Nah liburan itu adalah masa dimana kita bebas dari itu tadi, dari menghadiri kelas, dari tugas gitu. Mungkin kalau konteksnya kita udah kerja tuh bebas dari kerjaan gitu. Kalau menurutku gitu sih. Libur dari inilah ya Mbak, istilahnya libur dari kegiatan yang sangat membebankan gitu. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, karena emang ya perkuliahan kan juga agak berat juga ya, karena kita juga harus masuk setiap hari, hampir setiap hari gitu ya selama 5 hari itu. Terus tugasnya juga banyak ya, bisa dibilang emang banyak gitu tugasnya, apalagi nanti mendekati akhir semester gitu kan. Iya. Nah itu kita perlu waktu nih buat bebas sebentar dari rutinitas tersebut gitu. Jadi kita bisa refresh tuh dari satu semester yang udah kita mengerjakan tugas itu, kelas itu. Jadi kita punya waktu untuk nge-refresh gitu. Jadi kita juga kayak ini nih, misalnya kita udah kuliah satu semester tuh, kan kita kayak udah menerima banyak informasi, terus kita juga harus mengeluarkan effort buat ngerjain tugas juga gitu kan. Jadi kita perlu ya membereskan sedikit, merapikan biar ada space baru buat kita lanjut ke semester selanjutnya gitu kalau menurutku. Berarti yang aku tangkap semester break ya kita bisa bilang, atau liburan semester itu pada dasar tuh kayak yaudah itu waktu transisi kita kan ya, waktu transisi kita untuk kayak mempersiapkan di semester berikutnya apa aja yang harus dilakukan, plus juga diselingi liburan ya Mbak ya.
waktu Ya, refreshing bener. gitu. Nah tapi sayangnya kayak berarti esensi liburan bagi kita ya, terutama mahasiswa gitu, yang apalagi yang udah ikut organisasi segala macam lah itu, dan itu esensinya tuh berkurang, Mbak. Ibarat tuh yang tadi Mbak Lala bilang gitu kan, Mbak Lala aja yang ibaratnya tuh harus bisa dapat liburan full, tapi sayangnya tidak benar liburan gitu kan. Harus Iya. bersama segala macem, acara ini segala macem, rapat bla bla bla, yang dunia tuh liburannya ya udah kayak ya liburan kita tuh liburan sambil bekerja nggak sih Mbak jatuhnya? Iya, Liburan bisa sambil dibilang kayak gitu. mengayuh, gitu. apa ya? Sambil mengabdi gitu istilahnya. Mengabdi, iya. Bisa dibilang mengabdi juga sih. Oh, oke. Nah, dari situ nih Mbak, kayak aku tuh mikir lagi gitu. Kan ada nih orang-orang tuh yang liburan tapi mereka juga sambil kerja gitu. Tapi pas ibaratnya beberapa orang lain nanya, lu seneng gak sih liburan kayak gini? Seneng gitu. Walaupun pada dasarnya udah tuh bekerja gitu. Contoh lah misalnya kayak pilot atau nahkoda itu kan mereka bekerja, tapi mereka bekerja di orang yang liburan, paham ya Mbak ya? Nah, yang ya, ibaratnya tuh yang saat kita liburan mereka juga bekerja, tapi secara langsung mereka juga liburan gitu, ke luar negeri kan, jalan-jalan gitu ya. Gitu. Nah, menurut Mbak Dila nih dari yang tadi itu gambaran yang aku kasih, liburan tuh harus identik dengan jalan-jalan nggak sih? Atau liburan tuh bisa berupa apa aja gitu? Bagaimana nih Mbak Dila nih? Wah, sebenarnya kalau misalnya apakah liburan itu harus identik sama jalan-jalan? Sebenarnya enggak ya, cuman kita ilangin harusnya tuh. Liburan identik sama jalan-jalan. Nah, itu biasanya tuh emang kalau kita ngomongin liburan nih, misalnya kita masih kuliah ya, harus ngobrol sama teman-teman gitu. Bentar lagi liburan nih. Nah, itu kan pasti nanti obrolannya tuh kayak pengen jalan-jalan kemana ya, keluar kota atau pantai mana, ke gunung gitu kan. Iya betul. Ya kan, nah jadi emang bisa dibilang liburan tuh identiknya sama jalan-jalan gitu. Nah mungkin kenapa kayak gitu ya, karena emang liburan ini kan emang fungsinya itu buat nge-refresh kita tadi ya, yang udah mungkin capek dan lelah gitu, udah kuliah 1 semester gitu kan. Nah liburan ini tuh waktu kita buat refreshing gitu. Nah salah satu nih cara untuk refreshing yang paling digemari orang-orang gitu, kayak paling senang refreshing itu dengan cara jalan-jalan itu tadi. Jadi mungkin dari situ ya kenapa dibilang tuh liburan identik sama jalan-jalan gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita jalan-jalan tuh nggak selamanya itu refreshing gitu kan. Betul banget sih. Iya bener kan, kayak jalan-jalan tuh juga ada capeknya juga gitu. Cuman karena emang itu merefresh kita gitu, bikin seneng gitulah ya. Gitu kayak yang jadi ya happy aja gitu. Ini juga kemarin nih contohnya kan aku jalan-jalan juga tuh ya ke Jakarta gitu kan. Iya. Iya. Dan itu sebenarnya bisa dibilang liburan capek gitu. Soalnya kayak tiap hari tuh keluar gitu, tiap hari tuh main gitu ya, mumpung ada di Jakarta gitu kan ya, jalan-jalan kemana-mana gitu. Jalan-jalan kota gitu kan. Jalan-jalan kota ini kayak beda banget kan vibes-nya sama di Jogja gitu. Jadi ya mumpung gitu. Terus kan kayak kalau aku tuh biasanya kemana-mana tuh naik motor ya. Naik motor di Jogja, di rumah juga. Terus kemarin ke Jakarta tuh coba pakai public transportation gitu, naik MRT, terus naik TJ gitu kan. Terus shock banget, kayak langkah kakinya tuh sampai 15.000 gitu kan. Oh my god, itu kayak aku waktu seminggu biasa gitu, bahkan nggak nyampe segitu, itu sehari bisa sampai segitu gitu. Kan itu kayak capek kan sebenarnya jalan sejauh itu. Cuma nih nggak kerasa capeknya gara-gara seneng itu. Karena seneng, iya benar-benar. Iya, karena seneng gitu sih. Ya tuh yang aku tangkap berarti liburan nggak harus jalan-jalan ya Pak. Yang tadi aku bilang juga kalau misalnya kita kerja sambil main lah, ibaratnya itu juga termasuk refreshing juga lah ya. Itu berdasarkan ini juga nggak sih Mbak? Kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu nih, walaupun dilihat orang tuh berat, dilihat orang tuh wah ini mah bukan liburan, ini mah kerja, ini mah gawe gitu. Tapi kalau bawaan kita seneng, bawaan kita happy dan emang itu passion kita, itu gak sih Mbak hal yang ngebuat kayak ibaratnya
hal yang kita lakuin yang bagi orang lain tuh kerja, tapi bagi kita tuh malah kayak liburan juga gitu, refreshing juga, kayak gitu juga nggak sih Mbak? Iya, setuju banget sih Dev. Okay. Iya, emang kan tujuan dari liburan itu sebenarnya refreshing gitu ya. Jadi mungkin kan orang refreshingnya tuh caranya beda-beda kan. Kayak misalnya orang ada yang nggak suka jalan-jalan gitu. Mungkin kan ada nih orang yang nggak suka jalan-jalan, kayak kalau liburan tuh kayaknya di rumah aja, mumpung liburan, mumpung bebas ada, gitu ibaratnya. Iya, mumpung waktu luangnya banyak, ya udah aku tidur aja seharian, kan ada yang kayak gitu juga tuh. Jadi mungkin emang cara orang untuk merefresh dirinya sendiri tuh beda-beda gitu sih. Oke. Berarti kita pun juga nggak boleh ngejudge ya Mbak. Ada orang yang ibaratnya liburan ya udah tidur di rumah, ya itu liburan bagi mereka gitu. Ibaratnya surga dunia bagi mereka ya itu. Saat liburan kosong banyak mereka tidur udah kayak hibernasi. Ya itu balik ke persona berarti ya Mbak ya. Ada lagi orang yang emang liburan tuh harus jalan, harus keluar kaki tuh ibaratnya harus melangkah terus gitu. Ya itu balik ke diri masing-masing gitu, gimana cara kita menyikapi liburan berarti. Bener. Kayak misalnya nih aku juga mikir liburan itu adalah waktu untuk aku melakukan hal-hal yang nggak bisa aku lakukan saat masih kuliah gitu, pas libur gitu. Nah kan gini ya, kalau kita masih kuliah itu padat banget gitu ya, sehari tuh kayak kurang aja, pokoknya sehari udah ada kelas juga, ngerjain tugas juga, terus kegiatan organisasi juga. Nah kita tuh nggak ada waktu buat melakukan hal-hal yang kita sukain gitu, kayak misalnya hobi gitu kan ya, misalnya suka baca buku nih, aku suka baca buku nih ya. Nah tapi waktu masih kuliah nih nggak ada waktu buat baca buku gitu kan. Iya sih benar sih. Iya, terus waktu liburan nih mumpung ada waktu luang, nah itu melakukan hal-hal yang disukain yang nggak bisa dilakukan waktu nggak liburan gitu. Oke, berarti lakukan hal yang tidak bisa dilakukan pada saat liburan gitu ya Mbak, seenggaknya. Iya. Mantap banget. Nah, nih Mbak, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya buat teman-teman Safelita dan juga Mbak Lala gitu. Aku pengen nanya nih buat teman-teman juga sih, buat teman-teman di luar sana. Menurut Mbak Lala sendiri nih, cara agar kita tetap bisa produktif gitu di masa liburan tuh gimana gitu, atau seperti apa cara kita bisa terus produktif gitu Mbak, dari hal terkecil gitu. Oke. Interesting question ya, gimana cara biar bisa tetap produktif gitu. Kalau aku rasain juga liburanku selama aku kuliah ya, udah liburan semester ini udah keberapa nih? Udah ke-6 kali ya, karena udah semester 7. Itu juga balik lagi di tadi, nggak banyak waktu untuk jalan-jalan gitu kan, karena kebanyakan tuh ngerjain ini dan itu, ikut program ini program itu gitu kan sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalnya ngomongin gimana cara untuk tetap produktif gitu ya, mungkin aku mau share saran-saran aja kali ya dari aku pribadi. Boleh banget nih Mbak, pasti soalnya pada pengen tahu nih apa sih tips and trick atau saran dari Mbak Lala gimana Mbak? Boleh. Ini sarannya juga bisa dilakukan kalau misalnya cocok sama kalian, dan juga kalau nggak apa-apa juga gitu kan. Oke. Referensi liburan kita kan beda-beda gitu. Betul banget. Tapi gimana untuk tetap produktif ya? Jadi yang pertama itu adalah ini tadi yang aku sampaikan ya, kalau aku pribadi itu sukanya liburan itu aku gunakan untuk melakukan hal-hal yang nggak bisa aku lakukan kalau nggak liburan tuh, karena mumpung ada waktu luang nih ya. Contohnya kayak melakukan hobi-hobi kayak gitu kan. Tadi misalnya aku tuh suka baca buku nih ya. Cuman nih kemarin awal semester beli buku nih, beberapa buku gitu kan. Ini di depan aku tuh ada beberapa buku yang masih sealed gitu, masih segel, belum kebuka, masih belum dibaca. Bener, gitu kan. Nah jadi nanti waktu liburan ini itu rencananya mau membaca at least 2 gitu lah ya, buku yang masih sealed ini. Nah itu jadi saran yang pertama tuh lakuin hal-hal yang kalian waktu nggak liburan tuh nggak ada waktu buat melakukan itu gitu. Terus yang kedua, you don't have to do something big kayak gitu. Karena kan biasanya kita mikir mumpung liburan nih melakukan ini yang itu gitu kan, kayak jenis banyak banget yang harus kita lakukan gitu. Nah
menurut aku kalau kayak gitu malah bakal jadi pressure ke diri kalian Betul sendiri, banget, gitu. betul banget. Iya, jadi nanti tujuan utama liburan yang buat nge-refresh itu tadi malah nggak kesampaian gitu, karena kalian malah menganggap kalau liburan ini ya harus melakukan hal-hal yang gede-gede gitu. Just small things nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya teman-teman mau memulai hobi baru juga kayak gitu, bisa banget gitu. Cuman kalau misalnya nanti merasa kayaknya nggak cocok nih, itu ya nggak apa-apa, stop di situ aja gitu. Gitu. Mungkin juga ini lebih ke pesen ya ke teman-teman gitu. Kalau liburan itu jangan merasa bersalah kalau kalian cuma rebahan aja gitu. Itu juga tuh bener-bener. Iya. Bener kan. Jadi kayak mungkin beberapa kayak mumpung liburan itu tadi ya, yang nyambung ke yang tadi itu, mumpung liburan harus ngelakuin semuanya gitu, harus jalan-jalan, harus ini itu gitu kan. Kadang tuh bikin ngerasa bersalah kalau misalnya take time for yourself to take a break kayak gitu, dan itu sebenarnya menurutku kurang pas juga ya, karena emang liburan itu kalian harus mengistirahatkan diri juga biar ke-refresh juga gitu. Jadi dengan apa ya, kalau misalnya pengen produktif itu tadi tuh nggak perlu melakukan hal-hal yang besar-besar kayak gitu sih intinya. Jadi you don't have to push yourself to do big things, karena hal-hal kecil pun itu juga bisa termasuk produktif gitu. Oke, mantap banget Mbak Lala tuh ngasih pesan dan juga saran ke kita semuanya. Ingat pesan dari Mbak Lala nih, don't do anything big or to push yourself through the limit gitu. Kalian tuh punya batasannya teman-teman gitu ya, Mbak Lala ya. Kalian punya batasannya, dan kalian pun juga punya pemikiran sendiri gitu, atau kalian paham lah diri kalian tuh harus di-treat seperti apa, liburannya harus bagaimana, walaupun cuman tiduran, bangun dari tidur, makan, tidur lagi, ya it's okay, itu bagian dari liburan kalian, dan semua orang tuh berhak kok kayak gitu. Ada mungkin orang yang liburan harus jalan-jalan, ya it's okay, liburan harus spend money, berfoya-foya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa banget. Iya, asalkan diri kalian mampu gitu. Pokoknya lihat diri kalian tuh sebagaimana kalian membatasi diri, atau diri kalian tuh seperti apa sih gitu. Tipikal orang yang jalan-jalan kah, yang emang harus refreshing cuman tiduran, relax gitu kah, it's okay, itu balik ke diri kalian gitu. Intinya jangan terlalu push diri kalian sampai ke batas limit yang sudah ditentukan gitu ya Mbak ya. Iya, lebih ke ini juga mungkin ya, ada nyambung dikit sama tadi, karena yang paling tahu apa yang kalian butuhkan tuh emang diri kalian sendiri gitu. Mungkin satu tambahan saran juga ya, itu lakuin apa yang pengen kalian lakuin gitu. Kalau misalnya contohnya nih ada ngikut temen kayak gitu kan ya, misalnya diajakin ke sini ke sana, cuman kalau kalian ngerasa kalian nggak butuh liburan yang seperti itu, kalian lebih butuh liburan yang lainnya, itu nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian lebih memilih apa yang kalian rasa lebih cocok ke kalian gitu. Dan don't compare your holiday to other people juga gitu. Kadang kan kita lihat story kayak orang jalan-jalan mulu ya gitu kan, cemburu juga. Iya, kadang ya cemburu juga sih ya, pengen jalan-jalan juga gitu. Tapi mungkin karena emang berbeda ya, setiap orang kan preferensinya berbeda juga, terus kesempatannya juga berbeda juga gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kalau misalnya liburannya juga selera kalian sendiri. Iya benar banget. Intinya kalau Mbak Dila nangkep, don't give flipperoni to other people's hate gitu ya. Itu agak disensor sedikit tuh, itu sebenarnya agak kasar aku sensor sedikit. Don't give flipperoni to other people, friends ya. Pokoknya lakukan apa yang kalian suka, ya udah itu yang ibaratnya diri kalian sukain juga gitu, dari dalam diri juga, dari dalam hati kan lebih enak gitu ya Mbak, kalau ngelakuin liburan macam. Dan ya mantep banget nih ngobrol Mbak Dila malam-malam kayak gini. Ini sebenarnya enak nih teman-teman nih, cuman karena kita tahu ya bahwa Mbak Dila masih harus liburan juga gitu, dan masih ada hal yang harus dilakuin. Jadinya ya obrolan kita tentang liburan segitu teman-teman. Jadinya kalau misalnya lagi-lagi
Kalau misalkan kalian ingin berliburan, tentu lihat juga gitu batas limit kalian itu seperti apa. Kalau misalnya emang diri kalian tuh mampu untuk ibaratnya kerja sambil part time, liburan sambil part time dan kalian senang, ya kenapa enggak gitu. Atau mungkin kalian prefer liburan yang ibaratnya you just lay down and get up, eat up, and then lay it up again, itu nggak apa-apa gitu. Balik lagi ke diri masing-masing, preferensi masing-masing, yang dimana itu kalian yang tahu. Orang lain ya hanya melihat kalian dalam bentuk tubuh itu aja gitu, bukan dalam hati kalian gitu. Mantap banget pembahasan kali ini. Dan malah terima kasih sekali lagi udah mau datang ke SOS, nemenin Safelita dan juga nemenin aku di sini untuk membahas tentang liburan semester kita. Ini karena perlu banget nih Mbak Ali untuk kita membahas tentang liburan semester gitu Mbak. Iya. Dan apakah Mbak Ali ada gak pesan-pesan yang mau disampaikan gitu yang terakhir, atau mungkin udah cukup gitu dari Mbak Lala buat teman-teman Safelita, atau mungkin ada gak nih penutup gitu, kata penutup di episode kali ini gitu Mbak? Silakan Mbak. Wow, kayaknya kalau pesan udah banyak ya tadi pesan-pesan nanti malah jadi kayak ceramah nih saya kan. Iya, mungkin terima kasih juga ya buat teman-teman Safelita yang sudah mendengarkan. Makasih juga nih Dava sudah diundang sama-sama Mbak. SOS, makasih udah ditemenin juga liburanku ini walaupun udah expired ya ini liburannya, kalau udah akhir gitu. Udah berakhir. Udah membatas maksimal. Pesan terakhir ya, terakhir nih buat teman-teman Safelita. Iya, selamat holiday ya teman-teman semua. Selamat liburan walaupun udah mau habis ya. Good luck buat semester yang berikutnya. Betul semoga sekali. juga bisa melakukan hal-hal yang lebih baik gitu, karena kemarin udah liburan, udah refresh. Semoga juga nanti mengawali semester itu dengan memori yang refresh juga dan bisa lebih semangat lagi kuliahnya gitu. Betul Terima kasih semuanya. Mantep banget tadi. Jadi dia break semester sama dengan merefresh diri kalian untuk kembali menjadi diri yang baru atau diri yang udah di-upgrade gitu teman-teman. Jadi ya itulah sekian dari aku pas malam ini, dan juga Mbak Lala yang nemenin aku juga sebagai narasumber dan bintang tamu juga nih. Special guest gitu ya, special guest karena saya berhasil mempresiden kita. Wow. Oh my god. Dan ya tunggu apa lagi kalau misalnya kalian masih pengen nonton episode yang lain dari podcast Safel, yaitu di Monologika ataupun SOS, langsung cek di YouTube channel Safel atau di Safel UNI Official. Itu udah banyak banget playlistnya dari Monologika maupun yang SOS, yang dari aku sendiri udah undang banyak bintang tamu yang tentu kalian tuh langsung kayak wah banget gitu lah bintang tamunya. And yeah, maybe I'll see you in the next episode of SOS. I'm out. Peace and love. Goodbye. Goodbye Bye semuanya. everyone. Happy Sampai holiday. bertemu. Happy holiday.